Tiba-tiba dari atas, jadi rumah Eyang tuh di lembah antar dua bukit. Kan tadi ada sungai kan? Oke. Ada sungai kali gitu. Jadi benar-benar di bukit, di lembah jadi gitu. di bawahnya gitu. Di bawah ya? bukit, iya. Jadi dari atas bukit itu ada suara motor. Mau motor 1 kilo pun kedengeran kalau dari situ karena suaranya kan kenceng ya. Gue nggak tahu ya, gue kepikiran kalau misalnya ada suara motor di tempat gitu, gue juga anxiety tiba-tiba siapa nih motornya? Iya. Ya kan, gue juga udah mulai oke, siapa tuh gitu. Terus. Nah, jadi selesai wudhu gue jalan ke musola, ngeliat ke atas ada motor lewat. Oke. Motor itu ada dari jauh kan kelihatan, udah dihidupin lampunya. Oke. Dekat. Gue liatin tuh motor. Loh, kok ada yang aneh? Nggak tahu itu siapa, orang asing. Nah ini biasanya lo kenal kan? Iya, biasanya kan harusnya kenal kan orang-orang sekitar kampung-kampung situ aja, desa-desa dusun itu. Oke. Udah deg-degan. Kalau lewat kan syukur ya. Iya. Begitu gue perhatiin lagi, jadi mereka tuh ternyata bonceng 3. Oke. Cowok depan bawa motor, cowok belakang duduk, terus mangku sesuatu. Halo teman Pro 2, kali ini kamu ada di podcast Pro 2 area di Bandar Lampung. Dan khusus kali ini spesial banget, kita ada di segmen horor. Dan kamu tahu apa? Kita bakalan dengerin cerita dari salah satu teman Pro 2 dan kita kedatangan Abid Harjunanto. Halo teman Pro 2. Halo. Nah, gimana, sehat Bid? Ya, sehat. Sehat ya. Sehat banget. Sehat banget ya. Lo gue undang kali ini untuk podcast untuk cerita horor lebih tepatnya ya. Cerita-cerita horor. Nah, gimana? Apa yang mungkin keresahan yang lo rasakan sampai akhirnya lo mau cerita nih di sini? Oke. Jadi sebenarnya cerita gue ini udah jadi cerita yang lama, udah lama berlalu, tapi jadi sesuatu yang terekam dengan jelas lah di kepala gitu. Oke, ini ceritanya tentang apa gitu? Jadi ini ceritanya tentang pengalaman gue waktu sekitar 7 tahun yang lalu. Gue inget sekitar antara tahun 2015 atau 16 gitu. Oke, berarti itu, umur berapa tuh lo? Waktu itu umur gue mungkin 11 atau 12 tahun gitu. 11, 12 tahun. 12 atau 13 tahun lah. Udah lumayan lama ya ternyata. Iya. Nah, tapi kan umur-umur segitu udah kerekam lah ya, udah jelas lah ya. Pasti kan gak bayi juga gitu. Terus gimana tuh? Mungkin gue mulai dari tempatnya ya. Jadi gue ngalamin sesuatu yang ngebuat gue akhirnya percaya nggak percaya bahwa dunia lain itu ada gitu. Jadi berdampingan sama kita ya. Iya, jadi itu kejadiannya sekitar lokasinya itu ada di rumah eyang gue. Jadi eyang itu kakek ya, jadi kakek gitu. Di rumah kakek, di rumah eyang. Itu ada di suatu daerah. Di nama daerahnya itu Kabupaten Kulon Progo. Jadi bukan di Lampung, itu kejadiannya di Kulon Progo di Yogyakarta. Salah satu tempat yang spesifiknya nggak bisa disebutin. Nggak bisa disebutin karena kalau disebutin banyak pihak lah. Gitu. Jadi di rumah eyang gue itu lokasinya memang ada di tengah hutan. Nggak tahu kenapa eyang hidup di tengah hutan. Itu tapi sendiri gitu maksudnya. Tapi rumah bener-bener ciri-ciri rumah orang zaman dulu di tengah hutan, deket sama jalan, cuman jalannya waktu itu belum rame dilewatin orang. Tapi itu maksud gue rumah eyang lo tuh sendiri aja gitu, satu rumah gitu. Tetangga paling deket itu sekitar 50-100 meter. Jadi berapa ratus meter ke depan baru ada tetangga. Dan itu baru satu rumah tetangga. Sedangkan kalau pemukimannya harus ngelewatin jembatan sungai gitu baru ada pemukiman lagi. Agak introvert ya. Iya. Oke. Lanjut. Jadi kejadiannya itu sekitar pukul 5:30 sore. Jadi kalau di Jogja itu 5:30 sore, khususnya di daerah rumah yang gue karena di tengah hutan tadi. Itu udah gelap banget. Posisinya udah mau maghrib. Azan dari kampung yang jauh itu udah kedengaran tapi samar-samar. Nah, waktu di dapur orang Jawa itu nyebutnya pawon. Jadi di pawon kebiasaan sore-sore keluarga kami itu setiap ngumpul, waktu itu kebetulan lagi mudik, lagi pulang kampung, itu pasti sore sebelum
sholat maghrib gitu, kumpul dulu di pawon di dapur tadi itu. Itu untuk apa tuh maksud gue? Kumpul itu untuk gathering aja, ngobrol gitu. Makan untuk apa ya, untuk emang udah kebiasaan aja kebiasaan gitu ya? kayak tradisi keluarga gitu. Oke. Jadi kami kumpul-kumpul. Biasanya kebiasaannya itu gue ke musola. Jadi di depan rumah itu ada musola kecil. Surau. Orang nyebutnya, kalau orang zaman dulu nyebutnya surau. Iya, surau di depan musola kecil gitu. Itu khusus punya keluarga. Oke. Nah, akhirnya biasanya gue tuh selalu minta ditemenin ayah. Untuk apa tuh? Untuk sholat. Biasanya gak berani sholat sendiri biasanya. Tapi entah kenapa hari itu posisinya gue masih kecil ya, waktu itu masih SD kelas 6 atau SMP kelas 1 gitu. Wait, ini rumah sendiri tapi ada surau itu di depan, jadi depannya? Di rumahnya itu kan joglo. Joglo itu rumah tradisional Jogja. Di sebelah kanannya, kanan depan itu ada surau kecil. Berapa meter itu jauhnya? Dari rumah itu kan terpisah jauh sekitar 20 meter lah jalan ke depan kayak gitu. Tapi berarti lumayan ada beberapa orang rame juga tapi surau. Hari itu memang ada keluarga gua sama keluarga Eyang. Jadi sekitar ada ya kurang lebih 8 sampai 10 orang lah di rumah itu. Udah kejadian tapi hari itu gue mendadak kayak iseng aja pengen ke musola duluan gitu, dari gak ngajakin ayah. Pamit kan dari dapur, aku sholat duluan ya gitu. Yaudah. Dan uniknya lagi di musola itu tempat wudhunya jauh, terpisah lagi. Gak di dekat musola itu. Jadi ada tempat wudhunya tuh. Kenapa harus jauh gitu? Gak tahu. Apakah karena lahannya luas gitu kan? Iya, seluas itu sih. Pekarangan rumahnya tuh luas banget. Jadi kayak cukup lah buat banyak kendaraan aja cukup. Berarti jadi mau wudhu tuh jauh juga gitu. Wudhu jauh. Jadi dari antara wudhu ke tempat sholatnya itu agak jauh, nggak satu tempat. Ngambil wudhu dulu di pojok rumah. Pojok sebelah kiri depan rumah gitu. Jadi ngambil, di denah di depannya itu kan jalan, ngambil wudhu. Sore itu memang sepi, jalanan nggak ada yang lewat. Di tahun itu motor itu lewat mungkin sekitar 5 atau 10 menit sekali, sampai bisa dikira-kira 5 sampai 10 menit sekali. Iya. Itu, dan orangnya biasanya orang yang sama, orang kampung-kampung situ aja. Jadi kita kenal biasanya Pak D ini, Om ini, Tante ini, bisa tahu lah bule ini gitu. Sore itu jarang banget maghrib itu ada motor lewat, jarang banget. Iya, mikir juga sih itu kan hutan ya gitu. Jadi, terus aku ambil wudhu lah di situ. Ambil wudhu, selesai ambil wudhu jalan. Tiba-tiba dari atas, jadi rumah Eyang tuh di lembah antar dua bukit. Kan tadi ada sungai kan? Ada sungai kali gitu. Jadi bener-bener di bukit, di lembah gitu. Di bawahnya gitu. Di bawah bukit, iya. Jadi dari atas bukit itu ada suara motor. Mau motor 1 kilo pun kedengeran kalau dari situ, karena suaranya kan kenceng ya. Gue gak tahu ya, gue kepikiran kalau misalnya ada suara motor di tempat gitu, gue juga anxiety, tiba-tiba siapa nih motornya? Iya kan, gue juga udah mulai siapa tuh gitu. Terus. Nah, jadi selesai wudhu gue jalan ke musola, ngeliat ke atas ada motor lewat. Motor itu ada dari jauh kan kelihatan, udah dihidupin lampunya. Dekat. Gue liatin tuh motor. Loh, kok ada yang aneh? Nggak tahu itu siapa, orang asing. Nah ini biasanya lo kenal kan? Iya, biasanya kan harusnya kenal kan orang-orang sekitar kampung-kampung situ aja, desa-desa dusun itu. Udah deg-degan. Kalau lewat kan syukur ya. Begitu gue perhatiin lagi, jadi mereka tuh ternyata bonceng 3. Cowok depan bawa motor, cowok belakang duduk, terus mangku sesuatu. Gue nyesel buat podcast ini malam-malam. Jadi mangku itu. Terus begitu makin dekat lagi gue lihat kan turun gini ya, turunan gitu ya, pas turunan gini. Begitu makin dekat gue lihat, ada gadis perempuan. Jadi tapi maksud gue itu bentuknya gimana tuh? Dibopong cewek gitu. Biasa cewek gitu? Biasa, pakai baju biasa, pakai celana biasa. Bermulai loh ini. Dibopong gitu kan. Set. Terus gue pikir, wah itu kenapa? Mungkin kecelakaan atau apa? Paling mau cari tempat ini kan, tempat apa buat istirahat gitu. Ya, tahu-tahu mengkol belok ke depan musola, ke depan surau. Dan lo lagi dekat situ. Dan gue lagi di tengah-tengah pekarangan itu, mau jalan ke musola. Berhenti, matiin motor, parkirin,
yang cowok-cowok itu mukanya semuanya muka-muka cemas, muka-muka orang ketakutan. Iya sih benar. Terus yang bawa perempuan itu datang ke depan gue. Mas, Amit itu permisi gitu. Mas permisi. Nggih, ada apa ya Mas? Ini kenapa ya Mas? Panik kan, udah mulai panik. Enten om, aku enggak gitu, nyari omku, nyari pamanku. Waduh. Dan dapat kabar tadi pas lagi ngumpul di dapur itu ngobrol-ngobrol, om malam ini lagi pengajian di kecamatan lain. Jauh, pokoknya berapa menit dari sini, pokoknya jauh, nggak bisa dihubungi. Kenapa juga. Tuh nyariin om lo? Nah, panik, pokoknya udah rasanya tuh udah mau lari aja ke dalam. Begitu tuh tiba-tiba perempuan yang langsung ditaruh di tanah sama mereka di depan aku, di depan gue kan. Gue malah merhatiin, jadinya kan nggak bisa bergerak, udah ketakutan banget gitu. Terus udah, Mas ini kenapa? Itu kok kayak gini kan, sore-sore dibawa dapat masalah, ini kenapa diserahin ke saya? Itu berarti sore-sore tuh langit tuh masih yang agak terang gitu. Temaram kayak ya sore-sore banget, tapi udah mau ke gelap gitu. Jadi udah makin panik, udah mau lari tapi ditahan. Mas, tolong panggilin omnya, tolong. Ini kenapa Mas? Gue tanyain. Kesurupan Mas. Kesurupan gimana? Di mana kesurupannya? Ditunjukin lah satu tempat dari rumah Eyang, di puncak bukitnya, ditunjukin gitu. Di situ Mas. Oh, itu ada apa di situ? Satu rumah. Nah, di puncak bukit itu, sebelum ke rumah Eyang kita harus ngelewatin sekitar 3 sampai 4 tikungan tajam gitu. Menuruni bukit, kalau mau ke rumah Eyang tuh menuruni bukit. Di puncak itu ada sebuah villa. Adalah ya villanya. Aku nyebutnya mungkin bisa gue sebut villa merah lah. Memang warnanya merah. Villa merah. Jadi villa itu tuh sebuah villa yang dikelola pemerintah setempat, memang untuk jadi tempat menginap. Itu maksudnya villa yang emang untuk bertamasya atau gimana? Bisa buat tamasya, bisa buat outbound, bisa buat kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak daerah. Villa apa kayak wisma gitu deh? Mungkin bisa lebih ke wisma ya mungkin ya. Mungkin lebih ke wisma. Jadi mereka nunjuk ke arah sana. Setiap tahun pasti kan lewat jalan itu mau ke rumah Eyang. Dan memang wisma itu nggak terlalu ramai. Hanya di kala-kala tertentu aja. Kebetulan memang saat itu lagi sepi-sepinya. Terus si masnya makin panik. Mas, udah saya nggak tahu apa-apa, saya nggak mau tahu, bawa orangnya, bawa si mbak ini, si cewek ini. Jangan di sini Mas, saya nggak bisa. Om saya lagi nggak ada di rumah, lagi ada pengajian di tempat lain. Berusaha ngusir kan. Mas, tapi saya nggak tahu lagi Mas, mau gimana caranya. Tolong Mas, tolong. Makin panik. Ayah keluar. Ayah kan mau nyusul sholat. Terus ayah nanya, loh kenapa ini Mas, kok ada cewek di bawah gitu? Niki Pak, ada dia kesurupan itu. Lama-lama cewek itu mulai gelisah-gelisah itu. Mulai tadinya tuh dia diem aja ya? Dia diem aja, awalnya tuh kayak orang pingsan biasa. Berarti gak melek? Gak melek. Gue pikir awalnya kayak nih orang mungkin lagi kenapa-napa di atas, tapi ternyata kesurupan. Terus ayah akhirnya berusaha untuk cari tahu ini kenapa, diterangin gitu, diliatin makin jadi-jadi nih perempuan, makin gelisah, makin menggeram, pokoknya kayak menggeram gitu. Terus udah akhirnya makin bingung semua, berempat tuh bingung, nggak ada yang tahu mau ngapain, nggak ada yang mau ini karena bokap posisi lo tidak mempunyai kemampuan seperti om lo ya? Iya, ayah ya udah sekedar ayah-ayah biasa gitu yang nggak terlalu ke arah sana. Ayah di iklan-iklan ya. Iya. Terus akhirnya ya udah kami berempat bingung, bener-bener bingung buat nih perempuan mau diapain. Sampai akhirnya mulai ngamuk-ngamuk, mulai ngomong pakai bahasa Jawa yang aku pun nggak ngerti, gue nggak paham itu bahasa Jawa apa. Udah mulai makin meraung-raung, sampai akhirnya ayah bilang, kamu masuk ke dalam, cari tante, istrinya om. Suruh panggil ketua dusun lah, pokoknya kayak kepala kampung di seberang sana.
Masuk ke dapur, panik, teriak-teriak di dapur. Ini ada orang kesurupan, ada orang kesurupan. Ini gimana tante, nyari tante. Terus tante datang nelpon sama orang kepala dusunnya. Di situ aku udah posisinya ditahan, nggak boleh keluar. Udah, kamu di sini aja dek. Sama ibu dibilangin kayak gitu. Kamu di sini aja, udah jangan keluar dulu. Sholatnya di dalam aja, di rumah aja. Udah. Akhirnya posisinya udah mulai panik kan, udah mulai panik, udah mulai kosong lah kepala itu. Terus akhirnya sama Mbak, kakak perempuanku, gue itu sholat berjamaah. Tapi ternyata karena kami ini anak-anak waktu itu dua-duanya posisinya nakal juga, disuruh ibu di dalam rumah, udahlah sholat di musola lagi aja. Kepo juga kan Kepo, lo mau lihat sebenarnya itu. Penasaran, gue pengen lihat tuh gadis, tuh perempuan tuh kenapa gitu kan. Iya pastilah gue. Terus akhirnya keluar berdua sambil takut-takut itu ngeliatin si kepala desa udah datang, udah rame, warga-warga desa udah mulai rame. Udah pada kumpul semua di situ ya. Akhirnya ada satu ibu-ibu yang katanya orang pinter datang mulai ngurukiah. Kan. Mulai itu di pelan-pelan ngeliatin, terus ayah bilang yaudah sana sholat. Itu udah hampir isya bahkan, udah berapa menit udah mau isya gitu. Tadi akhirnya daripada kelewat sholatnya sholat dulu. Pas sholat, aku itu posisi masih anak-anak kan. Jadi imam lah ngimamin Mbak Arin, kakakku. Sholat. Allahu Akbar. Maghrib kan dibaca ya. Aku baca kuat-kuat. Makin teriak yang di luar. Jadi si perempuan itu makin marah, makin kemanasan. Teriak. Nah di sini aku udah mulai tahu dia ngomong apa. Balik ke aku, neng kono. Apa itu artinya? Artinya itu pulangin aku ke sana sambil nunjuk wisma tadi. Wisma itu ditunjuk. Makin lama makin berontak, mulai berdiri, mulai kejang-kejang, pokoknya mulai kayak mulai ya seperti kesurupan pada kesurupan yang akhirnya aku ngelihat kesurupan yang beneran tuh kayak gitu. Jadi udah aku nggak tahu ya, karena panik malah makin aku kencengin bacaan sholatnya. Selesai sholat, ayah ngampirin, kok malah kenceng-kenceng doanya. Itu jadi gagal ruqyahnya gitu. Kan mau pelan-pelan kan, mau diajak dialog dulu, mau udah keluar gitu. Jadi mungkin karena tabrakan gitu ya, saatnya mau ngeruqyah dan lo malah baca itu gitu. Iya, malah kayak iseng-iseng gimana gitu. Jadi kayak akhirnya di situ gue sama kakak gue akhirnya ya udah nonton proses ruqyah itu. Ada di bagian tanya-tanya. Dibacain doa, gue bukan orang yang bener-bener percaya sama dunia itu ya. Maksudnya gue kayak pada awalnya tuh gue anak kecil yang menyepelekan gitu. Kayak kalau maghrib dilarang ya udah main aja. Walaupun kadang nurut, cuman kadang waktu kecil tuh sering nyari setan lah bahasanya gitu-gitu, sering nantang-nantang gitu. Tapi di hari itu gue akhirnya percaya, oh ini hal yang mungkin harus dihormati gitu. Terus akhirnya di ruqyah prosesnya dibacain, si setannya mulai minta hal yang aneh-aneh. Gimana tuh? Minta dikasih kopi, minta dikasih sesajen gitu untuk diladenin. Dia minta banyak hal gitu. Tapi di situ si ibu yang pinter ini bilang jangan ada yang ngasih. Gitu, kenapa? Emang berarti kalau kayak gitu posisinya itu malah jangan dikasih? Iya, jangan diladenin gitu. Itu permintaan yang malah ngebuat dia seneng, ngebuat dia betah di tempatnya kayak gitu. Jadi memang harus didoain, dipaksa buat keluar dari tubuh si perempuan. Itu ditanya nggak alasannya kenapa gitu sampai ngobrolnya pakai bahasa Jawa halus. Jadi bahasa Jawa itu kan ada kasar, halus, tingkat tinggi. Itu bahasa halus, kadang bahasa yang tinggi banget, yang sangat halus, kadang ada bahasa yang bukan bahasa manusia. Dan itu disebut di situ. Maksudnya bukan bahasa manusia itu gimana, Mungkin bahasa Jawa kuno gitu, atau gitu. Bahasa Jawa-Jawa yang bahasa jin, gue juga nggak tahu. Tapi dia bilang dulu banget gitu kali ya. Si ibu ini bilang nggak tahu dia ngomong apa sampai dipaksa. Udah balik aja ke bahasa yang kami pahamin kalau mau ngomong apa gitu. Ya kan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal kan kalau manusia pingsan bangun terus ngomong bahasa lain tuh. Iya. Itu hal yang dan bahasa yang nggak semua orang bisa lagi ya. Bener, kan? Bahasa yang udah punah lah bisa dibilang gitu. Udah bahasa-bahasa yang ngalur ngidul, tapi
tahu itu bahasa karena tersusun kan kata-kata yang dia ucapin gitu. Kayak mungkin mantra gitu entah kenapa. Dan akhirnya setelah perjuangan lama warga desa mulai berdatang mobil-mobil jeep wisata kan daerah wisata ya. Yang lewat itu yang lewat mau pulang malam itu lewat mampir semua. Jadi ada 2-3 mobil jeep wisata itu mampir, supir-supirnya ngeliatin buat mastiin ini orang aman, ngamanin lokasi juga. Makin rame malam-malam sampai jam 8, jam setengah 9 tuh belum selesai. Akhirnya didatengin ustadz beneran. Oh tadi bukan ustadz. Ibu-ibu itu nyerah, nggak kuat. Oh. Karena memang maksud gue itu kan udah diajak ngobrol tuh belum ada titik terangnya itu ngomong apa gitu. Iya. Oh. Campur-campur. Oh jadi nggak ada yang ngerti gitu. Iya, nggak ada yang paham. Oh, okay. Paham permintaan, tapi nanti dia ngomongnya ngalur ngidul lagi. Oh. Ngalur ngidulnya dia juga bukan minta, bahasa pokoknya kita. ini minta kopi terus ngomong nggak jelas lagi gitu ya. Kayak mantra-mantra bahasa jinnya. Oke. Terus akhirnya udah dipanggil ustadz yang beneran. Dalam proses berapa menit dengan doa-doanya sembuh, pingsan. Sembuh langsung. Pingsan beneran. Nggak ditanya itu tapi kenapa? Udah pokoknya pingsan beneran. Terus udah akhirnya aku disuruh sama orang-orang di sana. Dek, ambil teh gitu kan. Terus ke dapur lagi ngambil teh, ngusung-ngusung teh, taruh teh hangat. Terus dipindahin si mbak-mbak itu. Jadi proses rukiahnya pun di tanah. Oh. Di tempat dia ditaruh pertama itu. Gak ada ya. yang berani geser. Satupun. Iyalah. Gak ada yang biasanya berani. kan kekuatannya kuat gak sih kalau kayak gitu? Bener-bener. Terus akhirnya diangkat sama si ibu yang tadi itu, dipindahin ke musola. Tapi udah sadar itu keadaan? Belum, masih pingsan. Jadi udah warga-warga semua kumpul di sana. Itu heboh. Jadi apa ya? Berita yang mulai tersebar malam itulah. Karena waktu itu kan udah ada handphone juga, udah cepet juga. Berita-berita udah ngobrol, udah mulai tenang. Sampai akhirnya saatnya buat nanya ke cowok-cowok ini yang tadi. Kenapa dibawa ke sini? Apanya? Jadi kayak kalianlah yang bertanggung jawab membawa perempuan ini. Sembari si perempuan istirahat dan dijaga sama ibu itu, sama perempuan yang lain jaga di dalam musola. Bapak-bapak mulai interogasi si mas-mas ini 2 orang. Nanya lah ya. Mereka itu umurnya sekitar mungkin saat itu 17-18 tahun lah. Di bawah 20, di atas 17 tahun lah sekitar gitu. Masih muda banget. Masih muda, masih remaja-remaja tanggung lah. Mereka bukan orang situ ya tadi ya? Oh ya. Nah, diajaklah ngobrol dari mana. Disebut kampung lain, bukan orang lokal. Bukan dari Wisma itu, bukan. Bukan orang dusun situ. Nah, ini ada hubungannya sama Wisma nanti. Jadi mulailah ditanya, kenapa kok bisa sampai dibawa sini, ada apa di atas sana, kok dia dari tadi nunjuk ke atas. Mas-masnya kan takut kan mau cerita, tapi didesak sama bapak-bapak karena kalau nggak cerita nggak boleh keluar dari tempat ini. Pokoknya harus dijelasin. Karena kalian udah ngerepotin satu desa kayak gitu. Masnya mulai cerita, jadi gini pak, sebenarnya bahasanya pakai bahasa Jawa ya ngobrolnya, tapi coba gue translate lah. Jadi gini pak, kami berdua itu lagi main di Wisma dari abis asar sekitar jam 4 mungkin. Main biasa aja gitu, kumpul-kumpul aja gitu. Jadi memang mereka itu kurang tahu ya. Jadi entah kenapa janjiannya di sana. Memang itu tempat orang nyore lah kalau di daerah sana. Ya tempat ngumpul-ngumpul lah ya di situ ya. Gak ngumpul juga sih kak. Lebih kayak tempat orang mau mesum. Kayak gitu. Iya. Natchkal itu namanya. Jadi mereka intinya udah ke arah sana gitu. Mereka niatnya udah ke arah sana, di tempat itu. Berani-beraninya Anda semua. Iya. Jadi mereka mungkin melanggar larangan pamali kalau orang Jawa. Terus mereka janjian sore? Mereka janjian main ke sana, mulailah melakukan hal-hal itu. 2 cowok 1 cewek. Nah itu nggak tahu itu mau ada apa. Astaga. Tahu-tahu tiba-tiba pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, mereka si cewek tiba-tiba ngamuk-ngamuk, liar-liar gitu. Ia melakukan kesurupannya di sana di Wisma itu. Lo bayangin lo lagi kayak gitu, surupan. Iya. Terus? Surupan. Mulai ngobrol-ngomong dengan bahasa yang dibicarain tadi di situ, mulai melakukan hal yang liar. Mereka ceritain, itu mas-mas yang cerita ya. Kami ketakutan pak, kami mau ninggalin itu, tapi kesian. Terus tiba-tiba lama-lama capek kan, terus pingsan jatuh. Di situ akhirnya mereka bawa
Dan salah satu mas-mas itu ternyata adalah murid om. Om gua itu seorang guru. Oh, itulah kenapa dia nyari om lo. Oke. Karena kenal tahu di sini ada rumah gurunya di bawah bukit situ. Oke. Akhirnya turunlah dan papasan sama gua di cerita di awal tadi. Gitu. Okay. Dan ternyata setelah kejadian itu gua beberapa hari kemudian mulai browsing di internet, mulai cari-cari ngobrol-ngobrol sama warga-warga. Wisma itu memang bukan wisma yang baik buat dikunjungi asal-asalan. Jadi kejadian kesurupan, kejadian mistis itu hal biasa bagi penghuni wisma yang datang. Misal ada kelompok mahasiswa KKN lah, katakan lagi KKN, nginepnya di sana, pasti ada yang kena. Pasti ada yang seenggaknya melihat penampakan atau kesurupan. Tapi maksud gue wisma ini tuh gedung kosong atau masih ada kasur, ada interiornya gitu? Saat itu masih ada. Jadi Gak itu wisma gitu? gedung 3 lantai, besar. Warnanya waktu itu udah dicat warna pink kemerah-merahan, merah tapi lama-lama luntur jadi pink gitu. Terus di bawahnya tuh ada pendopo itu tempat orang ngumpul. Jadi wisma, pendopo, dan lapangan parkirnya tuh luas, kayak lapangan upacara lah, luas banget. Tapi memang nggak ada yang jaga di situ ya? Ada, sebenarnya ada petugas, tapi petugas kan cuma sesekali aja gitu. Dan itu yang ngelola kan orang-orang setempat, pemerintah daerah setempat, kayak gitu. Dan akhirnya ternyata di situ juga pernah ada kasus pembunuhan, mayat dibuang kayak gitu, di situ ada. Di situlah. Di tempat itu. Jadi dan kayak mereka berani-beraninya melakukan hal itu di situ. Benar. Dan akhirnya malam itu benar-benar jadi sesuatu hal yang bukan dibicarakan warga sana. Bertahun-tahun setelahnya, dan gue rutin mudik ke rumah Eyang, rutin mengunjungi Eyang sampai sekarang gue kuliah di Jogja. Gue masih ngelewatin wisma itu, gue masih ke rumah Eyang, gue masih ke tempat yang sama buat ya melihat hal-hal yang dulu pernah gue lihat lah. Jadi gitu. Dan karena memang disebabkan dari hal-hal yang memang gak seharusnya dilakukan di tempat seperti itu ya. Benar. Itu dia pengalaman Abid Harjunanto yang menurut gue, kalau gue ada di posisi dia, wah, gue kabur purgil, gue nggak mau, gue ini apaan gitu kan. Thank you banget Abid udah ngobrol sama kita. Semoga aja nanti lo kumpulin dulu cerita-cerita horor lo. Ini kan kuliah di luar, pasti banyak lah dari cerita. Cerita FYP ya kan. Di kos biasanya. Nah itu banyak ceritanya. Dan untuk kalian juga nih teman Prodo yang punya cerita-cerita seru gitu ya, kamu bisa hubungin kita di Instagram @prodobdl. Dan siapa tahu kamu bisa nanti diundang di podcast juga gitu kan. Seru banget untuk ceritain cerita-cerita horor yang pastinya gak kalah serem dari Abi tadi. Dan gue pengen mengingatkan ya intinya ke kalian, jangan melakukan hal-hal seperti itu. Ya melakukan hal seperti itu udah salah gitu kan ya. Apalagi di tempat yang ngapain? Gak masuk akal. Lu ngapain sih gitu? Ya ampun gitu kan. Sekarang kan hotel banyak gitu. Aduh, tapi ya udah ya teman Prodo ya. Pokoknya intinya untuk kalian semua yang punya cerita horor lainnya bisa langsung aja DM kita, Ya sudah kalau gitu, Naomi pamit dulu dan thank you banget Abid udah ngobrol sama kita di hari ini. Dan untuk kalian tonton terus podcast kita yang ada di RRI Digital atau mungkin di YouTube kita di @prodobdl. See you.